Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fadzal muttaqun la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut kafa bil maut wa'izah. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya kita persembahkan kehadirat Allah, dan kita telah melalui pula hari kemenangan sampai hari Idul Adha kemarin, mencapai hari yang ke-10, hari-hari terbaik bagi orang yang bisa memanfaatkan hari itu untuk banyak beribadah kepada Allah dan zikir kepadanya. Dan telah kita tutup dengan ibadah kurban. Yang perlu kita cermati, kurban itu diterima dua saja unsurnya. Pertama, kalau orang yang berkurban ikhlas. Yang kedua, kalau yang dikorbankan itu yang terbaik menurut anggaran yang ada sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena ibadah korban itu dikaji adalah secara mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai dengan namanya, qarraba yuqarrabu qarban, qaribun. Qaribun itu artinya dekat. Dan itu sudah jadi bahasa kita, qarib, kerabat. Maka siapa yang berkorban dengan ikhlas, yang dikorbankannya yang baik, karena dia tahu Allah itu innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba, zat yang maha baik itu tidak akan menerima kecuali yang baik pula.
Maka jangan kita permainkan aturan uang untuk pembeli sapi itu. Sapinya bisa berat 100 kilo karena kita mencari keuntungan pula yang membeli sapi. Kita beli yang 90 kilo. Maka jamaah yang store uang sudah diperdayakan. Kaum muslimin, ini juga sering terjadi di tengah masyarakat. Ini besar sekali dosanya. Jangankan pahala, kita tidak akan mendapatkan pahala, tapi yang akan dapat dosa. Kemudian orang yang ikut berkorban, biasanya daging korban itu bukan untuk fakir miskin saja, tapi bagi seluruh warga yang berada di sekitar itu. Biar dia kaya diberi. Karena korban ibadah sosial yang tidak bisa dilakukan setiap hari seperti ibadah lain. Kaum muslimin, hari sekarang, Kamis, Jumat, sampai besok, itu yang bisa kita lakukan penyembelihan korban. Di hari Ahad tidak bisa lagi. Andaikan Allah memberi kita kehidupan, juga nanti tanggal 10, 11, 12, 13 tahun 1448. Jadi beda dengan sedekah uang, beda dengan sedekah duit, dan beda dengan infak. Karena dia dilakukan di bulan Zulhijjah hanya selama hari nahar dan hari tasyrik. Namun demikian Allah juga mengingatkan kita, wa yut'imul qani' wal mu'tar. Ini yang harus dipahami oleh panitia korban. Berilah orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ini harus dengan mata yang jeli melihatnya. Mereka tidak warga sini. Di tempatnya orang banyak miskin. Tidak ada orang menyembelih korban. Karena dia ingin makan daging, dia lalu ke sini, dia tidak punya kupon. Inilah yang disebut oleh Allah, dia ingin daging itu. Maka kita harus melihatnya dengan mata yang jeli. Wa at'imul qani' wal mu'tar. Berilah olehmu orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kemudian bagi kita yang telah dapat daging, andaikan dapat daging yang bercampur dengan minyak atau lemak, maka jangan kita mengatakan 1 ekor sapi saya berkorban, dagingnya hanya ini yang diberikan oleh panitia. Maka saat itu kalau kita mendapatkan daging yang bercampur lemak, kita bikin saja sup atau gulai gazebo. Kalau kita mendapatkan daging betis, itu kita bikin asam pade. Kalau kita dapatkan daging yang tebal, kita bikin dendeng. Apa saja yang diterima, tidak ada kata-kata cerca. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagi yang penerima daging yang ikhlas. Kalau ada di dalam hatinya, kalau saya mendapatkan daging seperti ini, saya akan alihkan tempat korban saya tahun depan lagi. Atau saya sembelih sendiri di rumah saya. Kaum muslimin yang terhormat, maka sejarah korban diterima, korban tidak diterima, itu semenjak anak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat akan ada seperti itu. Sebab untuk ikhlas itu tidak berapa orang yang sampai kepada derajat ikhlas. Kenapa? Banyak digaduh, diperdayakan oleh iblis. Sehingga iblis mengatakan kepada Allah, seluruh anak cucu Adam, biar salat, biar berinfak, biar membangun masjid, biar membangun TPA, biar membangun rumah tahfiz, akan saya sesatkan orang-orang itu niatnya, illa min ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara yang beramal itu. Ingat sekali lagi, amal yang diterima Allah adalah amal yang ikhlas. Kemudian para jemaah, benarkah begitu? Coba kita lihat ayat yang turun di dalam surat Al-Maidah ayat 27.
disuruh oleh Allah Nabi Muhammad menceritakan kepada kita. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a banai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah ya Muhammad kepada umatmu tentang dua putra Adam, pertama Qabil, yang kedua Habil. Ketika disuruh berkorban, maka salah satu korban itu saya terima dan yang satunya saya tolak. Maka korbannya yang ditolak, dia marah kepada yang diterima, sehingga dia katakan kepada saudaranya itu, la aqtulannaka, engkau akan saya bunuh. Yang satu korbannya yang terima, yang ikhlas karena Allah itu menjawab. Apa katanya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu menurut Al-Quran. Korban yang diterima Allah itu korban orang yang takwa. Orang yang takwa tidak ada mencerca, tidak ada mencaci. Apa yang diterimanya? Diterimanya dengan ucapan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kenapa hendak diterima korban si Qabil? Yang kedua, dia mengkaji korban itu secara teknis. Karena syariat korban ketika itu belum disembelih, tapi dibakar oleh Allah. Disuruh orang yang berkorban itu meletakkan ke atas bukit. Kemudian yang terbakar itu yang diterima. Yang tidak terbakar itu tidak diterima. Si Qabil, karena anaknya sudah diperdaya oleh setan. Qabil itu anak Nabi Adam yang diperdaya setan. Dia berpikir secara teknis saja. Kalau korban itu akan terbakar juga, tidak akan dimakan, untuk apa yang baik-baik dikorbankan? Maka dia pilih yang paling buruk. Saat itu boleh memilih dua. Kalau orangnya petani, boleh buah-buahan. Kalau orangnya memelihara ternak, boleh binatang ternak. Maka si Qabil memilih buah-buahan yang telah busuk, yang tidak berguna lagi. Itu yang dikorbankan. Ini yang tidak diterima Allah. Si Habil, anak yang patuh, dia berpikir Allah itu memberi kita rezeki. Dan kita korbankan ini untuk jalan Allah. Kita hanya penyalur rezeki Allah yang dikembalikan kepada jalan Allah. Maka kita cari arus yang terbaik, maka dicarilah sapi yang terbaik. Itulah yang disebut fatuqbila min ahadihima. Korbannya diterima oleh Allah. Kisah Qabil dan Habil ini akan tetap terjadi setiap tahun di mana saja orang berkorban. Karena kita dengar setelah selesai pembahagian daging, kata-kata masyarakat bermacam-macam mengupat, mencerca kepada panitia. Artinya apa? Mereka tidak ikhlas dengan apa yang mereka terima. Kaum muslimin yang terhormat, maka daging korban itu juga sebagai rezeki dan nikmat. Nikmat itu telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran sebelum tubuh kita ada. Setiap apa yang melata di muka bumi ini, itu yang kita baca dalam surat Hud tadi, kami jamin rezekinya, termasuk daging korban. Allah mengetahui apa yang akan dimakannya, dan Allah mengetahui di mana dia berada. Kullum fi kitabim mubin. Ini yang sangat tidak tercapai oleh otak kita. Semua itu sudah saya takdirkan di Lauhul Mahfuz, di kitab yang besar di atas langit yang ketujuh, sebelum orang itu ada. Jadi kalau Bapak mendapat daging yang padat di korban tahun ini, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu ketentuan Allah, maka jangan kita mencerca. Kalau dapat kita daging-daging yang bercampur lemak, kullum fi kitabim mubin, itu sudah tertera di dalam kitab yang nyata, yang mentakdirkan itu adalah Allah.
Jadi kalau kita mengupat, kita tidak mengupat manusia, tapi mengupat kepada Allah. Tidak rela dengan apa yang ditentukan Allah. Kunci amal adalah ikhlas. Dan kunci dari binatang korban adalah yang sangat baik. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jihad yang ikut berkorban tahun ini diterima kemarin korbannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka kita orang mukmin diseru oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ayat pendek tadi turun ketika Nabi tidur, tapi melalui mimpi. Namun Nabi berkeringat dan napas beliau sesak. Hanya 3 ayat yang mudah kita hafal, tapi berat Nabi menerima itu. Kenapa? Di dalam ayat itu Nabi disuguhkan oleh Allah ayat, sesungguhnya engkau ya Muhammad. Inna itu dalam bahasa Arab kalimat takkid, berlaku sampai hari kiamat. Bahwa sesungguhnya engkau dan umat engkau, kita dan anak cucu kita sebelum hari kiamat akan mendapatkan nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu tidak saya suruh membalasnya. Fasalli, salatlah untukku. Untuk itu wahai bapak kepala rumah tangga, jangan kalian biarkan saja anak-anak kalian tidak salat. Karena istri tidak akan bertanggung jawab di akhirat. Kepala rumah tangga itu suami. Maka kita yang laki-laki, para suami ini, tetaplah tegas menyampaikan kepada anak-anak kita agar dia tidak salat. Agar dia mendirikan salat, terjauh dengan meninggalkan salat. Sebab itu ayat yang diterima oleh Nabi. Fasalli, salat untukku. Kenapa? Karena salat itu menembus langit. Dan itu komunikasi dengan Allah. Dan salat itu kata Nabi anak kunci surga. As-salatu miftahul jannah. Orang Islam yang meninggalkan salat tidak akan pernah memegang anak kunci surga. Dengan apa dia akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak masuk surga, wahai para remaja, kalian pasti masuk neraka. Maka untuk itu, sepayah-payah kita hidup, sesibuk-sibuk kita, jangan tinggalkan salat. Wanhar, dan selalulah berkurban untuk agama Allah. Inna syani'aka wal abtar. Siapa yang berani membantah 2 ayat pertama tadi, akan saya putuskan kasih sayang saya dengan dia. Kalau Allah hendak menyayangi kita lagi, itu artinya tampai bagantuang nalah putui, tampai bapijak nalah taban. Samo jo orang batana, kok santiang kita batana, kambang bungo limau nasi, jo samalado nyolama yu. Tapi kok tangadang mengadbe, tak lambe mengadang lambiak mata. Surui kabarehnya tak namuah, dikatakan lontong alun jadi, dikatakan nasi alah luya. Maka kita semuanya akan rugi, hidup kita pendek, umur kita pendek, kita rugi dan masuk neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.